Pemirsa, pemerintah dan Badan Legislasi Balik DPR sepakat untuk dibentuk panitia kerja atau panja revisi undang-undang atau RUU pemilihan kepala daerah pilkada. Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Balik DPR yang berlangsung hari ini. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi menjelaskan pembentukan panja untuk mempercepat RUU Pilkada menyikapi putusan MK sehari sebelumnya tentang syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. Ia juga mengatakan Balik juga akan mempercepat kerja panja dalam RUU Pilkada karena ada urgensi pendaftaran Pilkada. Pembahasan RUU Pilkada dapat diselesaikan secepatnya di tingkat 2 dan disahkan dalam rapat paripurna dalam waktu dekat. Mendagri Tito Karnavian yang hadir dalam rapat pembahasan RUU Pilkada menyetujui pembentukan panja untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Tito mengatakan pemerintah akan bergabung dalam panja tersebut. Panja RUU Pilkada akan fokus membahas 16 dalam perubahan redaksional dan substansi. Dan akhirnya hari ini kita mendapatkan penugasan dari DPR dan surprise dari Pemirsa, Balik DPR RI telah selesai menggelar rapat kerja serta panitia kerja mengkaji revisi Undang-Undang Pilkada dan akan dilanjutkan dengan tim musyawarah dan tim sinkronisasi untuk merapikan draft undang-undang. Untuk laporan selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Jose Nicole dari gedung DPR RI. Jose, bagaimana perkembangan pembahasan dari revisi Undang-Undang Pilkada sampai dengan siang hari ini? Ya baik, selamat siang Naila dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini rapat kerja sudah diselesaikan, dilanjutkan dengan rapat yang dilakukan oleh tim panja atau panitia kerja, dan saat ini tengah berlangsung tim dengan rapat tim sinkronisasi dan tim musyawarah yang akan mengkaji mengenai detail-detail drafting yang bersifatnya akan merapikan pasal demi pasal, kata demi kata yang nantinya akan menjadi kajian untuk dibahas dalam kesimpulan yang akan rencananya berlangsung pada malam hari. Dan berkaitan juga dengan rapat dari panitia kerja atau panja ini berlangsung sangat dinamis, Naila dan juga pemirsa, terutama berkaitan dengan dua pasal yang menjadi perubahan yang juga nantinya akan diperdebatkan kembali hingga nantinya revisi pada malam hari. Dua pasal utama yang menjadi perdebatan pada rapat tim panja siang tadinya, Naila dan juga pemirsa, terutama berkaitan dengan dua pasal yang diuji di Mahkamah Konstitusi, yaitu yang menetapkan putusan 60 dan 70. Yang pertama adalah terkait dengan batas usia pencalonan kepala daerah. Sempat menjadi perdebatan di internal Balik tersendiri, terutama masuk ke dalam DIM 72D soal batas usia, di mana pada akhirnya rapat Balik menyimpulkan bahwa Badan Legislasi DPR RI akan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan syarat usia pencalonan kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Sedangkan satu-satunya fraksi di sini mempertentangkan tersebut berdasarkan hasil tafsir dari putusan 70 Mahkamah Konstitusi yang membatalkan itu hanyalah PDI Perjuangan. Dan adapun pandangan-pandangan daripada pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, menyatakan sikap hanya akan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan secara kolektif kolegial dari Badan Legislasi, dan juga DPD RI mengatakan sikap hanya akan mengikuti apa yang menjadi kesimpulan daripada tafsir pasal apa yang akan diadopsi, baik itu dari Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Dan berkaitan dengan usia batas pencalonan kepala daerah ini, Badan Legislasi menyimpulkan akan merujuk kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa hal juga disampaikan tentang tafsir kritis ini, terutama dari anggota Balik fraksi PDI Perjuangan dari TB Hasanuddin, Putra Nababan, dan Arteria Dahlan, bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini tidak boleh diabaikan begitu saja terkait dengan perubahan revisi undang-undang ini. Namun lebih lanjut, argumen yang berkembang di Pilkada ini mengatakan bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan 70 mengatakan bahwa yang menjadi tindak lanjutan daripada putusan ini akan diserahkan kepada DPR untuk didiskusikan bagaimana tanggapan dari lintas fraksi. Dan yang kedua juga menjadi perdebatan cukup intens di tim panja tadi adalah berkaitan dengan threshold, Naila dan juga pemirsa, mengingat bahwa pada putusan 60 ini Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghilangkan threshold dan melakukan perubahan dengan mengajukan pengusungan dari calon kepala daerah itu merujuk kepada persentase perolehan suara sesuai dengan persentase 6 hingga 10% bervariasi dari dapil
pemilihan dari daftar pemilih tetap untuk bisa mengusung calon. Namun dalam kesimpulan yang disampaikan oleh tim panja tadi, Balik memutuskan bahwa tidak mengadopsi hal itu secara sepenuhnya, yang artinya bahwa panja menyimpulkan bahwa untuk mengusung seorang calon kepala daerah, partai-partai politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi 20% atau mungkin lolos threshold itu wajib membentuk koalisi, yang artinya bahwa berkaitan dengan sejumlah provinsi di mana sejumlah partai dikaitkan dapat bisa mengusung sendiri di provinsi tersebut tidak dapat terrealisasi atau dapat dikatakan bahwa jika mereka memperoleh 20% threshold baru bisa mengusung calon kepala daerah. Dan lalu bagaimana implementasi dari amar keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini hanya berlaku kepada partai-partai politik yang tidak lolos parlemen namun dapat mengusung calon kepala daerah melalui simulasi hitung-hitungan calon independen sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Yang artinya bahwa Balik DPR RI hari ini mengadopsi sebagian dari amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk diimplementasikan kepada hanya partai-partai politik yang tidak lolos parlemen. Lalu menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan partai politik yang tidak mencapai total perolehan suara sah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dapat berlaga ataupun mengusung calon kepala daerah. Mengingat bahwa pada sebelum-sebelumnya tentu partai politik yang tidak lolos parlemen tetap memiliki hak politik meski tidak lolos di DPR di tingkat provinsi. Namun di sisi lain sekarang ada alternatif yang ditawarkan bahwasannya para partai politik yang tidak dapat mengusung berdasarkan perolehan suara sah yang sedikit dapat bergabung menjadi sebuah satu fraksi gabungan, dan jika nantinya perolehan suara dari lintas partai yang tidak masuk ke dalam provinsi itu dapat digabung dan lolos ambang bawah dari perolehan suara minimal untuk mengusung calon kepala daerah, maka para partai politik yang tidak lolos legislatif baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota baru bisa berlaga di Pilkada 2024. Dan Naila, tentu perkembangan daripada rapat ini masih akan dikaji hingga malam hari, dan rencananya berdasarkan informasi yang kami dapatkan PDI Perjuangan akan terus mendebat bagaimana tafsir daripada kesimpulan pasal ini, baik itu terutama dari tafsir Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan putusan 60 ataupun 70. Dan nantinya pada malam hari ini jika nantinya revisi Undang-Undang Pilkada draftnya ini sudah rapi, maka dalam waktu dekat akan diselenggarakan rapat paripurna. Dan jika tidak ada perubahan, maka informasi sementara yang kami dapatkan akan berlangsung besok. Untuk sementara demikian Naila yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda di studio. Baik, rekan Jose Nicole, terima kasih atas informasi Anda melaporkan langsung dari sana dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.